Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertemuan pertama, bab pertama kitab Tauhid. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Kitabut Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala memulai kitabnya dengan basmalah. Kemudian beliau melanjutkan dengan hamdalah. Kemudian beliau melanjutkan dengan sholawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Ini adalah adab di dalam memulai sebuah karya tulis. Dimulai dengan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan hamdalah, kemudian dilanjutkan dengan sholawat. Dan yang paling sempurna adalah memulainya dengan 4 perkara, yaitu basmalah pertama, kedua hamdalah, ketiga syahadat, keempat sholawat dan salam. Kitabut Tauhid maksudnya adalah kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kitabah itu sesuatu yang ditulis alias hukumnya ditulis, dan kalau sudah tertulis maka menjadi wajib atas para hamba. Kewajibannya apa? Yaitu bertauhid. Apa maknanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita mempelajari tauhid itu ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. 3 jenis tauhid ini adalah penjabaran pada era hari ini. Adapun jika disebutkan kalimat tauhid di dalam kitab maupun di dalam sunnah, yaitu dalil dalam agama Islam, maka maksudnya adalah yang kedua dari 3 jenis tauhid tersebut, yaitu tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Apa itu tauhid ibadah? Tauhid ibadah adalah dari sisi perbuatan sang hamba, dia memberikan atau mengarahkan perbuatannya, ucapannya hanya dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menyelewengkannya, menujukannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya tauhid. Dan ini adalah kewajiban semua para hamba, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi ibadahnya. Adapun tauhid rububiyah maupun asma dan sifat, ini tidak banyak penyimpangan dari kalangan orang-orang jahiliyah yang dimana Rasulullah alaihi salatu wasalam diutus di tengah-tengah mereka, muncul di tengah-tengah mereka. Sehingga fokus utama para nabi dan para rasul yang diutus di tengah umatnya adalah fokusnya kepada mengajak manusia hanya mengesahkan Allah Ta'ala di dalam peribadatan kepadanya, tidak menunjukkan kepada yang selainnya. Hatinya tertuju kepada Allah, permintaannya, berharapnya, bertawakalnya hanya tertuju kepada Allah Ta'ala. Ucapannya yang baik-baik dia tujukan hanya untuk Allah Ta'ala, dan perbuatan anggota badannya dia pun tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia niatkan lillahi ta'ala. Di sini maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kita wajib bertauhid yang uluhiyah atau tauhid ibadah. Untuk menyokong
tentang kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan 7 dalil yang membuktikan betapa kita wajib bertauhid, mentauhidkan, menjadikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ditujukan, tidak diarahkan kepada yang selainnya. 6 dalil dari Al-Quran, kemudian 1 dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalil dari Al-Quran yang beliau sebutkan diantaranya wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, hanya untuk mentauhidkan aku. Jadi makna tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini jelas menunjukkan kewajiban para hamba jin dan manusia adalah bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah hikmah kita berada di alam dunia ini, tidak untuk tujuan-tujuan yang lainnya. Demikian, barakallahu fikum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.